para bapak, para ibu, dan anak-anakku remaja yang berbahagia. Perjuangan Laidiyah tadi telah diungkap, perjuangan untuk mentauhidkan Allah pada makom tauhid musyahadah atau tauhid rauqiyah, bukan tauhid ilmiah dan bukan tauhid akliyah. Karena di dalam mentauhid ada ilmiah dan nakliyah. Akliyah akal pikiran dengan memakai hukum kausalitas yang ilmu dan yakin, dan akal ini sesungguhnya dia belum bertemu dengan Allah SWT. Sudah sering saya katakan, seperti orang dengan ilmu dan akalnya mengimani dan mempercaya bahwa di negeri barat sana ada negara namanya Amerika, ada Kuba, ada Inggris. Semua anak sekolah biilmihim wa biaklihim yakin bahwa ada negara-negara yang saya sebut tadi. Tapi keyakinan ini sebenarnya belum mampu menghantarkan orang ini untuk sampai di negara-negara tersebut. Walaupun keyakinan ini sangat kuat, namun harus melepaskan keyakinannya, diberi uang atau bahkan dibunuh. Orang itu tidak bisa melepas keyakinannya tentang adanya negara-negara tadi. Yakin betul, tidak bisa ditawar. Sejauh mana kuatnya iman tersebut, tetap dalam iman ilmu dan iman akal yang sesungguhnya orang amin ini belum sampai di negara-negara tersebut. Begitupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sejak kecil melalui ibu dan ayah kita, melalui guru-guru kita, di surau-surau, di langgar-langgar, di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah, kita telah ditanam dengan ilmu Allah itu Maha Satu, Allah itu Maujud, Wallahu Ahad, dengan ilmu Al-Quran. Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dengan ilmu inilah kita yakin bahwa harus dibunuh, tidak bisa melepas keyakinan itu. Dengan hukum kausalitas, ada makhluk, ada Tuhan. Makhluk gendali Tuhan istilahnya, ini orang am. Kalau orang khos, Tuhan gendali makhluk dibalik. Kalau orang sudah musyahadah, kenal makhluk karena dia melihat Tuhan. Tapi kalau orang am melihat makhluk dulu baru bisa melihat Tuhannya. Tapi semuanya ini tetap iman ilmu dan iman akal yang sesungguhnya orang ini belum mampu beraudensi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mendahulukan ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ihsan paduan antara iman dan Islam. Orang tidak mungkin bisa tingkat ihsan meninggalkan salah satu iman dan Islam. Karena ihsan merupakan pelaksanaan Islam dan iman. Karena itu Rasulullah al-ihsan wa'bud, nama Islam, nama wa'bud itu sudah ihsan. Wa'bud ini Islam, ibadah mutlak, tapi bisa sholat, bisa zakat. Wa'bud ini Islam. Ka'annaka tarahu, ini iman. Wa'bud Islam, beribadah menghadap pada Allah.
ka'annaka tarahu, seolah-olah melihat Tuhan. Ini iman. Fa illam takun fakun fa innahu yaraka. Kalau hendaknya seolah-olah melihat Tuhan, jika tidak bisa, hendaknya lihat Tuhan. Bagi orang am, kata melihat ini diartikan lughatan, yaitu bi'ainil basor, dengan mata kepala. Ya tentunya melihat Tuhan tidak dengan mata kepala. Hingga banyak orang gak mampu ihsan karena mau dilihat dengan mata kepala. Nggak perlu dibayang-bayangkan Tuhan itu ada, jadi syirik lagi nanti. Karena itu Allah, wa ilam takun, kalau kau belum mampu, kamu hendaknya merasa dilihat Allah. Allah senantiasa melihat kamu. Nih si tataran am saja ini. Para hadirat yang kami hormati, musyahadah atau ihsan, manusia tidak akan bisa, karena manusia hatinya masih kotor. Karena sungguhnya musyahadah kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, ini bukan bi'anil basar, tapi bi'anil basir, dengan mata hati. Hati digambarkan sebuah cermin. Jika cermin itu bagus, bersih, maka cerminnya akan mampu menerima gambar, surah, bentukan yang ada di hadapan cermin. Seolah-olah di situ ada benda sama dengan benda yang asli. Ini untuk memudahkan memahami, para sufi menggambarkan demikian. Begitulah Allah dengan segala nur ilahiyahnya, nurul latiyah, nur af'aliyah, nur sifatiyah, nur-nur semuanya yang memancar, yang akan diterima oleh hati yang bersih. Hingga di dalam hati yang bersih itu tercetak muntabi'ah alamil atil qalbi, tercetak di hati nur-nur Allah subhanahu wa ta'ala, hingga dia mampu musyahadah kepada Allah. Bukan hanya musyahadah, lalu merasakan ketuhanan Allah itu sendiri fi hadratillah. Kalau kita melihat keagungan Allah, ini adalah musyahadah. Kalau kita merasakan keagungan jamaliyahnya Allah, bahwasanya Allah, ini merasakan. Para hadirin yang hormati, mengapa hati tidak mampu? Bahaya sering mendahulukan karena ada nafsu yang bercokol di hati, dan nafsu ini tidak bisa dihilangkan dari diri manusia, hanya bisa ditaklukkan, dikuasai dan dimanfaatkan untuk taqarruban ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan nafsu ini ada 4. 1, nafsu bahimiyah, nafsu yang terangainya seperti binatang, inginnya di hati makan, minum, tidur, ditaati orang lain. Ini manusia, siapapun, anak kecil pun sudah memiliki ini. Setiap keinginannya harus terpenuhi, ini pasti memiliki ini. Persis seperti perilaku binatang. Karena itulah manusia disebutkan an-nasu makhluk
hayawanu natik. Manusia itu adalah binatang yang berakal, karena dia perilaku perlakuannya persis seperti yang binatang. Yang membedakan manusia diberi akal, hingga dengan akal itu mampu menggunakan akal untuk berpikir. Dengan hewan tidak memiliki, yang ada naluri. Naluri itu muncul melalui kendaraan keinginan. Naluri